Bagas siapa? Anak kos ini nggak ada, Ren, yang namanya Bagas. Nah kan, lalu Bagas itu siapa? Balik lagi di channel aku. Halo guys, my name is Devita Anggreni. You can call me Devita. Kisah ini bercerita tentang sosok seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Reno. Reno ini berusia 24 tahun. Saat ini dia tinggal bersama ayah dan ibunya dan juga kakaknya. Dia itu hampir nggak punya teman sama sekali di kampusnya, bahkan di sekolah-sekolah yang sebelumnya. Jadi ya dia tuh nggak punya teman akrab. Dia tuh lebih gimana ya, kayak menutup diri. Ya pokoknya gitulah ya, orangnya tuh bener-bener apa perlunya aja, datar, flat. Namun walaupun begitu, hubungan dia sama teman-temannya ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya pokoknya biasa aja lah. Lagian juga teman-temannya juga udah paham sama sikapnya Reno ini. Ya emang anaknya kayak gitu, jadi ya mau gimana lagi kan. Reno ini merupakan anak bungsu, jadi dia itu punya kakak laki-laki, kita sebut aja namanya Ray. Ray ini usianya sekitar 35 tahun, jadi kalau terlampau usia antara keduanya itu sekitar 10 tahunan. Lalu bagaimana kondisi keluarganya Reno? Ya, keluarganya Reno ini merupakan keluarga yang cukup berkecukupan. Keluarganya Reno ini bisa dibilang cukup harmonis ya. Buktinya apa? Ya karena hampir setiap malam, walaupun mereka itu sibuk kerja, ya mereka itu selalu menyempatkan untuk makan malam bersama. Di tengah mereka makan, biasanya nih ada obrolan-obrolan tipis. Kayak misalnya dimulai dari ayah yang tiba-tiba cerita, lalu timpali oleh Ray, terus ditimpali lagi oleh ibunya. Tapi berbeda banget dengan Reno. Ya udah, kayak yang dibilang di awal tadi. Reno ini cuma diem aja. Ya udah kayak makan aja gitu, udah makan. Diem. Ya udah gitu doang. Gila kan? Walaupun begitu, ya ibu bapaknya nggak masalah sama sekali. Di malam-malam berikutnya, makan malam itu selalu dilakukan. Nah, di sini Reno mau ngomong sama orang tuanya dan juga kakaknya. Reno ini sudah menganggur sekitar 2 tahunan. Reno mau minta izin nih sama mereka bahwa Reno ini sudah keterima kerja, tapi kerjanya itu harus di luar kota. Setelah Reno menceritakan bahwa dia ini mau kerja di luar kota, di sini ayah, ibu, dan kakaknya ini ya interogasi dia lah, kayak Dek, kalau kerja di luar kota tuh begini, nanti kamu begini, begitu, ya intinya dinasehatin lah, kayak gitu. Nah terus si Reno ini responnya ya, ya udah kayak cuman, iya, iya ya, ya bu, ya kak, ya pokoknya gitu, flat, datar, bener-bener nggak ada ekspresi. Parah. 2 hari telah berlalu, dan saat ini Reno tinggal dan bekerja di luar kota. Di sana, dia tinggal di salah satu kosan yang tidak jauh dari kantornya. Kosan itu diberi nama Kosan Rembulan oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna ini pemilik kosan itu. Kenapa diberi nama Kosan Rembulan? Karena kosan itu tuh bentuknya letter U, memiliki 2 lantai yang di atasnya itu tidak memiliki atap. Dengan tujuan menurut Ibu Ratna, biar sirkulasi udara itu tetap keluar masuk, jadi udara itu tetap enak. Selain itu juga, ketika orang pulang dari kerja itu kan rasanya penat, capek. Ketika malam hari, mereka itu istilahnya bisa melihat rembulan di langit. Dede. Sekedar informasi, kosan Rembulan itu memiliki 17 kamar, yang masing-masing setiap kamarnya itu diberikan nomor kamar. Dan saat ini, Reno tinggal di kamar nomor 7. Kosan itu rata-rata diisi oleh karyawan atau pekerja kantoran. Di sana Reno cukup nyaman karena menurut Reno, semenjak di kosan, ya dia nggak harus berinteraksi sama orang-orang. Lagian juga, kosan itu kan kosan karyawan, yang biasanya kalau kosan karyawan itu kan orang-orangnya udah capek, udah lelah, udah nggak ada tenaga. Jadi, dia akan lebih memilih untuk langsung rebahan atau tidur dan nggak sibuk basa-basi atau berinteraksi dengan yang lain. Tapi, ada nih, suatu ketika Reno pulang dari kerja. Di sana, dia ngelewatin kamarnya Bagas. Kamar nomor 9. Menurut Reno, Bagas ini orangnya ekstrovert parah. Dia itu rame, ceria, beda banget sama Reno. Jadi kan Reno ini kalau setiap pulang dari kerja itu kan ngelewatin kamarnya si Bagas ya.
Dia ini selalu dibecandain sama Bagas. Oi Ren, pulang Ren. Apa Ren? Woi dari mana Ren? Berisik banget kan? Nah bayangin orang yang rame banget kayak Bagas ini negor Reno terus kayak gitu setiap Reno itu pulang dari kerjaan. Tapi ya lagi-lagi si Reno ini jawabnya itu cuman yang iya, bahkan jarang sih senyum. Ya paling cuma gitu doang. Pokoknya cuma kayak gitu. Tapi itu juga nggak bikin Reno jadi sebel sih, walaupun Bagasnya itu SKSD parah. Sampai pada suatu malam, ini Reno lagi rebahan di kamar kosnya. Nah, di situ pintunya itu agak kebuka dikit, pintunya si Reno. Jadi otomatis di luar itu kelihatan dikit kan ada aktivitas apa. Dan di sana dia ngeliat Bagas ini lagi lari-larian dari kamar kos lain ke kamar kos yang lainnya. Di sana nih Bagas ketawa-ketawa, ngebecandain anak-anak kos yang lain. Dan di sini Bagas juga nawarin makanan ke anak-anak kos yang lain. Di sini ketika Reno ngelihat Bagas yang kayak gitu, Reno ini cuma mikir gitu. Ini Bagas ini hidupnya gitu bener ya gitu. Kayak gak ada beban hidup, happy aja, gak pernah kayak mikirin apapun. Nah tadi kan Bagas ini nyamperin ke kamar kos-kos yang lain, sampailah ke kamarnya si Reno. Nah dia nyamperin si Reno nih, Ren ke kamar gua yuk, kita nonton film bareng. Ya mainlah lo ke kamar gua, jangan di dalam aja, kata si Bagas tadi. Nah di sini herannya Reno ini tumben nggak nolak. Akhirnya Reno ini ke kamar Bagas lah. Di sana ya udah mereka nonton film, Bagas juga cerita-cerita. Ya pokoknya di sini nih cuma Bagas nih yang cerita-cerita. Si Reno ini cuma jadi pendengar. Ya walaupun responnya Reno ini cuman ya iya, oh gitu. Gitu. Padahal si Bagas ini udah excited parah ceritanya. Ya nyeritain masa depan, karir, menikah, ya pokoknya obrolan-obrolan kayak gitulah, obrolan-obrolan umum kayak gitu. Dan di sini apakah setelah Bagas cerita tadi terus Reno ikutan cerita? Enggak. Reno ya udah pamitan buat balik ke kamarnya lagi. Tapi di sini herannya yang dilihat Reno kayak kan dia sadar ya sama diri dia tuh emang nggak bisa ngerespon kayak gitu, tertutup gitu. Tapi herannya kok Bagas ini sama Reno ini kenapa malah lebih sering gitu sama Reno dibanding anak kos yang lain yang menurut Reno ini lebih normal dibanding dia. Padahal kan kalau dilihat dari perbedaan ya Bagas yang kayak gitu banget, sementara Reno cuman ya gitulah. Reno ini sering banget diajak Bagas buat ke kamarnya. Kayak hal itu tuh menjadi rutinitas. Sampai suatu malam, si Reno ini sadar nih, kok udah jam 8, Bagas nggak ke kamar dia buat ngajakin Reno ke kamarnya Bagas. Reno ini bertanya-tanya, kenapa nih? Apa Bagas sakit? Apa Bagas marah sama Reno? Karena Reno jawabnya cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sama si Reno, ya kalau memang si Bagas ini emang marah, harusnya udah dari lama nggak sih marahnya? Tapi kan enggak gitu loh, ini udah berlangsung lama, tapi bisa juga kan si Bagas ini capek punya temen kayak Reno. Nah di sini pikiran Reno mulai berisik. Karena Reno nggak tahan dengan pikirannya yang berisik tadi, akhirnya dia datanglah ke kamar nomor 9, kamarnya Bagas. Nah di sana dia ngintip tuh dari jendela, kayak apa Bagas lagi nggak ada di kamarnya atau gimana. Nah pas dia ngeliat ternyata ya Bagas lagi nyantai, dia lagi mainan HP, ketawa-ketawa. Nah di sini Reno bingung, kok tumben ya Bagas nggak ngajakin dia. Padahal biasanya kan Bagas selalu nyamperin ke kamarnya. Kok malam ini si Bagas nih nggak nyamperin dia. Jadi karena Reno juga ngerasa penasaran, akhirnya si Reno ini memberanikan dirilah untuk negor Bagas duluan. Nah ini pertama kali nih Reno ini mulai hatinya itu peduli sama orang. Di sini akhirnya dia ngetok pintu kamarnya si Bagas. Reno ngomong ke Bagas, karena dia juga bingung mau nanya apa, akhirnya Reno nanya sama Bagas, Gas, ada film baru nggak? Bayangin ya, Reno yang tadinya lebih memilih diem aja di kamar, tapi kali ini dia beraniin buat nanya duluan sama orang. Ya udah, dari situ ya Bagas kan tadi emang biasa aja. Ya udah Bagas jawab, ada nih Ren,
Ya udah ayo kita nonton. Ya udah akhirnya mereka nonton. Ya udah akhirnya selesai nonton, Reno juga mulai cerita. Dia mulai cerita kayak dia di kampusnya dulu, dia ini gimana dan sebagainya. Intinya di sini Reno ini mulai mau cerita sama Bagas gitu. Mungkin si Reno ini udah mulai ngerasa punya temen atau ngerasa nyaman temenan sama si Bagas. Entah apa yang terjadi, dari kebiasaan dia sering sama Bagas, hal itu membuat Reno ini sedikit lebih sensitif. Kayak dia mulai mau berbaur sama orang, dia kayak sedikit-sedikit lah, tapi ya dia paling nyaman tetap sama Bagas. Tapi minimal sama anak kos yang lain tuh dia mulai kayak mau senyum. Sekarang hampir tiap malam Reno ini lebih seneng nongkrong di kamarnya Bagas. Pokoknya dia itu jadi akrab bestie banget gitu sama si Bagas ini. Sampai suatu hari, Ibu Ratna, pemilik kosan Rembulan, itu punya kebiasaan untuk kumpulin anak-anak kosannya setiap awal bulan. Ini memang menjadi tradisi anak-anak kos Rembulan. Dengan tujuan menurut Ibu Ratna untuk evaluasi kalau memang ada keluhan. Jadi ya dia termasuk ibu kos yang cukup perhatian dengan anak-anak kosannya. Tapi hal yang janggal dalam hal ini adalah Reno ini cukup kaget ketika anak-anak kos yang lain itu kumpul dengan Ibu Ratna di rumahnya. Di sini itu Bagas itu nggak kumpul. Padahal Ibu Ratna ini mewajibkan anak kosnya untuk kumpul di rumahnya setiap awal bulan. Reno ini udah ngajak si Bagas, ayo Gas kita turun ke bawah. Jawaban si Bagas ini, ya Ren lo duluan aja. Karena hal itu si Reno juga bingung, nggak tahu apa alasannya. Toh di situ juga Bu Ratna nggak mempermasalahkan dengan ketidakhadiran Bagas. Ya walaupun dia lihat Bagas nggak lagi urgent apa-apa kok, Bagas lagi nyantai aja di kamarnya. Nah, tapi hal lain yang bikin Reno juga bingung itu ketika kalau misalnya ada bagi-bagi makanan, kenapa Bagas ini nggak pernah dikasih sama anak kosan yang lain? Tapi di sini Reno mikir, apa ada slack atau gimana? Padahal kan Bagas itu kan orangnya aktif, ramah, rame. Kok bisa gitu loh, anak-anak kosan melakukan hal itu gitu. Kenapa kok Bagasnya kayak didiemin gitu? Padahal dia aja nih, si Reno aja nih yang ansos parah itu, ya kalau misalnya ada anak kosan yang bagi-bagi makanan, ya Reno ini tetap dikasih. Tapi Reno ini heran, kenapa dia aja yang kayak gitu aja masih dikasih kok? Nah, dari kejadian itu, si Reno ini penasaran dan nggak tahan. Akhirnya dia nanyain kejadian itu kepada Bagas. Bagas nggak jawab apa-apa, Bagas cuma senyum aja sama Reno. Dan di sini karena respon Bagas kayak gitu, Reno mikir, ya udahlah ya, gue nggak boleh ikut campur urusan orang. Mungkin ini masalahnya Bagas pribadi. Habis itu ya seperti biasa, mereka ngobrol-ngobrol, nonton film, ketawa-ketawa. Ya pokoknya mereka ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Keesokan malamnya, Reno main lagi nih ke kamarnya Bagas. Nah, di sini Reno bawa 2 gelas kopi. Sekalian juga pada malam itu, Reno ini mau pamitan sama si Bagas bahwa dia besok itu mau pulang kampung karena dia cuti kerja. Dia juga udah lama kan nggak pulang, jadi pasti kangen lah sama keluarganya di kampung. Setelah Reno ngomong sama Bagas bahwa dia mau pulang, di sini Bagas jawab, "It's okay Ren, gue mah bakal tetap bahagia walaupun gak ada lo." Di sini Bagas sambil ketawa. Terus si Bagas ini ngasih sedikit masukan buat si Reno. "Ren, coba nanti kalau lo sampai rumah, coba lo mulai mau ngobrol sama ayah, sama ibu lo, sama kakak lo. Coba kalau setiap mereka ngajakin lo ngomong, lo coba nimpalin balik. Dan coba belajar buat berani nanyain kabar mereka. Gue yakin mereka pasti seneng banget. Mungkin setelah itu, gue juga yakin kok lo pasti punya kehidupan yang sebenarnya dibanding sekarang." Nah, di sini sekedar informasi ya, kenapa Bagas kok ngomong kayak gitu? Ya karena si Reno ini kan udah nyeritain dia itu gimana, dia dulu gak punya teman dan lain-lain. Jadi istilahnya Bagas ini udah tau lah karakternya si Reno ini. Terus abis Bagas ngomong gitu, si Reno jawab, "Iya Gas, besok gue bakal coba ya. Makasih ya buat nasihatnya."
Ya udah, intinya ya udah mereka ngobrol sampai tengah malam, sampai esok harinya si Reno ini pulang. Akhirnya Reno pulang kampung nih. Di sana dia udah ketemu sama keluarganya. Dia mulai ngobrol sama ayahnya, dia mulai mau negor kakaknya. Ya pokoknya dia tuh kayak mulai mau aktif, terutama kayak istilahnya ketika di meja makan. Kalau misalnya ayahnya ngobrol, kakaknya ngobrol, ibunya ngobrol, si Reno ini juga menimpali gitu. Terus tiba-tiba kayak Reno ini juga udah mau cerita kayak gimana kerjaannya dan lain sebagainya. Ya tentu aja hal ini tuh bikin kaget keluarganya. Keluarganya otomatis mikir dong, anak gua kenapa? Kok tumben ya Reno kayak gini? Pasti kayak gitu dong. Begitupun juga kakaknya, adik gua kenapa nih? Gitu kan pasti. Nah tapi hal ini nggak terlalu ditekenin ke Reno karena takutnya Reno nanti jadi malu atau gimana kan. Nah di sini pemikiran mereka positif aja. Ya Reno kan sekarang udah gede, pasti dia jauh lebih dewasa lah dibanding dulu. Sampai akhirnya seminggu telah berlalu dan waktu cuti telah selesai dan Reno harus balik kembali ke perantauannya karena dia harus mulai bekerja. Sampailah si Reno ini di kosannya. Ketika sampai di kosan, dia langsung beberesin kosannya, dia nyapu, dia beresin barang-barang dia, sampai dia ngerasa kelelahan dan dia berbaringlah di kamar kosannya itu. Nah, di situ kan dia itu agak sedikit dibuka pintunya. Nah, di situ kelihatan kan kamarnya si Bagas ini. Dia ngeliat, kok kayaknya kamarnya Bagas ini nggak ada orang ya, kayak gitu kan. Nah, tapi Bagas kemana? Oh ya mungkin dia lagi kerja kali ya, atau mungkin dia lagi keluar. Tapi kok kayaknya kamarnya Bagas ini udah sepi banget, kayak lama gitu, singut gitu. Jadi pikirannya si Reno itu kayak gitu. Ya udah karena badan dia juga udah lelah, sampai dia mikir-mikir kayak gitu, sampailah dia itu ketiduran sampai maghrib. Karena udah maghrib, akhirnya dia kebangun. Terus dia nengok lagi tuh kamarnya Bagas, kok kayak masih nggak ada orang. Ya udah, akhirnya dia lanjut karena dia tadi belum mandi, akhirnya dia mandi. Setelah mandi bersih enak badannya, akhirnya dia ngeliat lagi kamarnya Bagas masih kosong. Terus setelah itu dia coba tuh nyamperin lagi ke kamarnya si Bagas. Dia lihat kok kamarnya Bagas gelap gitu kan. Terus abis itu dia coba ngeliat-ngeliat gitu, kok kayak nggak ada orang. Terus dia ngeliat di bawahnya itu kayak ada debu gitu. Loh, ini apa Bagas nggak ada? Kok kamarnya tumben kotor? Setelah itu dia ketok kamarnya Bagas. Tetap aja nggak ada jawaban dari dalam. Kemana? Apa Bagas ini lagi pergi? Terus dia mikir, apa Bagas pulang kampung juga ya? Tapi kok kalau Bagas pulang kampung, kok nggak bilang sih sama dia kalau dia juga mau pulang kampung, tapi mungkin Bagas ini ada mendadak kali ya di kampungnya, jadi ya nggak sempet buat ngomong sama dia waktu sebelum si Reno ini balik ke kampungnya. Di keesokan harinya, Reno udah harus masuk kerja. Ya udah, akhirnya pagi itu Reno berangkat kerja. Sampai sore hari, Reno lewat kan kamarnya si Bagas. Dia lihat kok Bagas juga masih belum ada. Nah, karena dia penasaran, nggak ada kabar Bagas, dan dia juga nggak tahu informasinya, akhirnya dia cobalah nanya ke anak kos di kamar lain. Dia nanya, Bagas kemana? Nah, anak kos ini jawab. Dan kalian tahu nggak jawabannya apa? Bagas siapa? Anak kos ini nggak ada, Ren, yang namanya Bagas. Nah kan, lalu Bagas itu siapa? Pikirannya Reno masih kayak gini. Gila ya emang anak-anak ini nih. Segitunya banget dia orang nggak suka sama Bagas. Pokoknya dia di sini pikiran dia justru malah cuma seujon nih sama anak-anak kosan yang lain. Nah, karena dia kesel respon anak kosan kayak gitu, akhirnya dia ke bawah. Dia nemuin Bu Ratna. Jadi, Bu Ratna ini tinggal di samping kosan mereka itu, kosan Rembulan. Jadi, mereka itu kosannya berdempetan dengan ibu kos. Nah, di sini Reno ngetok rumahnya Bu Ratna. Karena dia mikir mungkin Bagas pamitan nih sama Bu Ratna atau Bu Ratna tahu. Nah, udahlah di sana dia nanya ke Bu Ratna. Dan kalian tahu apa jawabannya Bu Ratna? Bu Ratna jawab, anak kos ibu nggak ada Ren yang namanya Bagas. Terus si Reno ini ngomong, Bu, Bagas kamar nomor 9 loh Bu. Si Reno ini ngapa tuh kayak gitu. Terus Bu Ratna ngomong, nomor 9 itu kosong Ren, nomor 9 itu nggak ada orang. Lagian dari dulu anak kos ibu itu nggak ada Ren yang namanya Bagas. Nah karena dia bingung, dia juga nggak mungkin mau ngedebat Bu Ratna, akhirnya dia langsung lah naik ke atas lagi.
Di sana dia bersimpangan dengan Kak Bayu. Kak Bayu ini termasuk senior yang tinggal cukup lama di kosan itu. Kak Bayu ini udah tinggal sekitar 2 tahunan di kosan itu. Jadi otomatis dia tahu kan, harusnya. Di sini Kak Bayu ngomong sama si Reno, "Ren, Bagas itu siapa? Anak kos ini nggak ada, Ren, dari dulu yang namanya Bagas. Tapi jujur aja, gue emang sering banget merhatiin elu, itu sering banget mondar-mandir ke kamar nomor 9 itu. Lu suka buka pintu kamar nomor 9 itu, pas lu masuk lu ketawa-ketawa, lu nyalain laptop, lu ngobrol. Gue juga nggak tahu lu ngobrol sama siapa. Terus di sana memang, lo emang sering manggil namanya Bagas. Tapi Ren, Bagas itu nggak ada. Jujur Ren, anak kos ini tuh sering perbincangin elu. Mereka itu nggak ada yang berani buat negor elu. Mereka khawatir sama keadaan elu. Bu Ratna ini baru ngebangun kosan ini sekitar 2 tahunan. Gue termasuk penghuni baru pada saat itu. Jadi dari zaman gue masuk ke kosan ini, nggak ada Ren yang namanya Bagas. Di sini Reno cuma diem aja. Dia bingung. Ah, apa? Ini kenapa? Hantu. Dia mikir hantu, tapi sebelumnya gue juga nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Gue nggak pernah tuh ketemu hantu. Pokoknya di sini Reno masih nggak menyerna apapun. Terus Kak Bayu punya inisiatif. Ya udah Ren, kalau enggak coba kita buka pintu kamar nomor 9. Nah, pas dibuka, di sana ada 2 gelas cangkir yang isinya itu di dalamnya ada kopi. Di mana yang satunya itu udah habis dan yang satunya itu masih full, tapi udah kayak mulai berkerak gitu. Nah, di sini Reno ingat, sebelum dia pulang kampung, dia emang bawa 2 cangkir dari kamarnya. Dan cangkir itu dibawa sama dia ke kamarnya si Bagas. Udah, akhirnya Reno juga bingung. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak jawab apa-apa, dan dia nggak ngelak apa-apa dari ucapan Kak Bayu itu. Setelah di kamarnya, si Reno ini ngerenung. Kenapa Bagas itu kayak terasa nyata? Bagas itu siapa? Bagas itu hantu atau apa? Dan di sini tuh Reno tuh sebelumnya nggak percaya sama hantu ya. Jadi kayak dia juga mikir, Bagas itu siapa? Kenapa ada Bagas di hidup dia? Iya, nama dia itu adalah Reno Bagas Dewantara. Terus di sana dia nyerna, apa Bagas itu bagian dari sisi dirinya yang hilang? Terus kenapa dia sekarang nggak bisa ngelihat sosok Bagas itu? Kenapa Bagas nggak ada nyata sekarang? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Di sana dia mulai mikir, kenapa Bagas yang kemarin itu hilang? Ketika si Reno ini sudah mulai mau berbaur dengan keluarganya, Reno sudah mau peka dengan lingkungan, Reno udah nggak terlalu dingin lagi sama dirinya, karena sifat dinginnya Reno inilah yang membuat Bagas yang tidak nyata itu hadir di hidupnya Reno. Dia wujudkan itu dalam halusinasinya. Jadi Bagas memang nggak pernah ada. Bagas itu cuma bagian dari sisi lainnya Reno. Di sini Reno mulai sadar, dia membuka grup WA keluarga, dan di sana dia menuliskan sesuatu di WA itu. Reno baru sampai kosan, ini Reno baru pulang kerja. Ini pertama kalinya Reno mengabari aktivitasnya kepada keluarganya. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!